Gak ada alasan apapun, saya hanya sibuk saja. Hai guys, apa kabar? Kembali lagi di channel ini. Gue juga gak tahu ini channel apa ya, karena uploadnya suka-suka hati, sesempetnya, because emang beneran sibuk banget. Jadi terakhir kali itu adalah update kemana aja selama ini. Itu udah 3 tahun yang lalu ya. Jadi basically, well, kita rewind dulu ya. Jadi waktu COVID, awalnya kan gue kerja di salah satu perusahaan catering penerbangan. Terus akhirnya kena PHK, kena layoff, terus nggak tahu lagi harus gimana. Akhirnya bikin usaha sendiri, usaha catering. Kalau ada yang mau tahu, nanti gue taruh linknya di bawah. Itu ya catering meal prep gitu, kirimannya frozen ya, nanti baca-baca aja lah kalau kalian mau. Terus karena ngerjain itu, surprisingly sebenarnya ternyata itu rame. Jadi gue pun juga nggak expect ya kalau misalnya usaha itu, bisnis itu bakalan rame gitu dan bakalan jalan sampai saat ini. Especially di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu benar-benar super rame banget, sampai gue tuh nggak ada waktu buat yang lain-lain selain ngerjain catering itu doang gitu. Which is puji Tuhan sih, intinya itu juga bisa memberikan kehidupan dan bisa membiayai hidup gue dari bulan ke bulan gitu, dan kalau bisa dapet juga. Lalu tahun 2023 kemarin, nenek gue itu meninggal. Itu juga banyak menyita waktu gue banget, karena di sepanjang tahun itu, di tahun 2023 itu, uniknya waktu itu orderan tuh lagi nggak terlalu rame, tapi ternyata setelah gue sadari tahun 2023 itu memang Tuhan kasih tanda kutip sepi ya, itu supaya gue bisa lebih banyak spare waktu sama nenek gue waktu itu. Rest in peace, Amah, you will be missed. Gue masih sedih loh, gila. Itu padahal udah setahun yang lalu, anyway. Terus fast forward lagi di tahun ini 2024. 2024 ini banyak banget gue habiskan untuk belajar. Salah satunya gue mulai belajar baking lagi. Terus masih ngelanjutin usaha gue itu yang memprep itu. Terus gue belajar bahasa baru karena puji Tuhan juga tahun 2023 itu gue punya kesempatan dan dikasih rezeki untuk pergi ke Jepang sama nyonya. Itu adalah salah satu impian gue banget sih, karena banyak banget impian masa kecil gue yang gue cetak pada saat gue ke Jepang itu, dan gue sangat-sangat bersyukur banget sih. Kalau misalnya kalian belum pernah ke Jepang, gue saranin kalian untuk save, nabung, dan apa ya, kayak at least satu kali seumur hidup tuh kalian harus banget ke Jepang, because itu kayak a whole new different level of country gitu. Ya walaupun mungkin ada aja orang yang bilang kalau Jepang itu overrated lah, tapi menurut gue Jepang itu meninggalkan satu bekas yang sangat-sangat mendalam, yang membuat gue tuh kayak pada saat gue pertama kali menginjakan kaki di Jepang ya, gue tuh udah langsung ada tuh di otak gue harus balik lagi ke sini gimana pun caranya gitu. Dan that's what I've been working on sekarang ya. Gue sekarang lagi nabung lagi supaya gue bisa ke area lain di Jepang yang mau gue datengin. Pengalaman ke Jepang itulah yang akhirnya menginspirasi gue untuk belajar bahasa Jepang. Tentunya gue belajar bahasa Jepang sendiri karena gue tidak memiliki sih, tapi gue tidak mengalokasikan budget ke situ gitu. Gue merasa gue masih punya banyak waktu untuk belajar sendiri dengan kapasitas sendiri, apalagi sekarang kan kayak semuanya tuh udah bisa serba online gitu, semuanya udah serba gampang, resource-nya tuh banyak banget ditemuin di mana-mana. Mungkin gue ada beli buku, tapi itu pun juga cuma 3 doang lah. Tuh yang 2 itu buku grammar,
enggak sih, sebenarnya tiga-tiganya tuh buku kanji ya. Jadi ya karena pada saat gue research gitu ya, kanji itu adalah salah satu bagian yang terpenting dari bahasa Jepang itu sendiri gitu. Walaupun mungkin banyak orang yang gak suka, tapi gue mencoba untuk menyukai itu supaya gue jadi lebih mudah untuk memahami bahasa Jepang secara keseluruhan itu sendiri. Dan bahasa Jepang, terus belajar baking, apalagi ya. Oh, dan tahun ini juga gue akhirnya punya kesempatan ya, kayak Tuhan tuh kasih berkat dan bukain jalan gue untuk memulai usaha kedua gue, which is adalah jadi reseller baju Jeep. Sebenarnya reseller baju Jeep itu adalah hal yang gue pengen banget lakuin dari dulu banget ya, tapi gue tuh nggak tahu gue harus ngambil dari mana, gue harus beli sama siapa, gue harus kontak siapa gitu, gimana cara ngambil baju dari Cina, gimana cara impor baju dari Thailand, gue juga nggak tahu. Dan ternyata di kali ini tuh ada teman gue yang tinggal di luar kota, dan dia itu ternyata dia impor baju gitu. Lalu akhirnya kita ngobrol, ya gue mencoba menawarkan aja gitu, kalau misalnya lo mau taruh barang lo di Jakarta, lo bisa taruh di tempat gue karena gue punya space, karena gue punya tempat, dan gue juga bisa bantu untuk jualan lagi barang-barang lo. Dan puji Tuhannya dia setuju. It's kayak oh my god, itu salah satu dream come true banget gitu, dan gue sangat bersyukur untuk itu. So yeah, life has been good, like so good lately, khususnya buat gue ya, dan gue sangat bersyukur. Terus akhirnya ya sekarang gue punya lumayan banyak waktu sih, dan gue kepikiran untuk memulai lagi YouTube ini gitu, karena pas gue lihat oh ternyata subscribernya banyak sekali ya, 1000 lebih, hampir 2000 gitu, dan gue merasa jadinya kayak gue meninggalkan banyak sekali orang yang mau subscribe ke channel ini, walaupun channel ini tuh kayak ini nggak tahu arahnya kemana gitu. Gue juga bukan YouTuber yang ya elah gue itu belum banget lagi ngomongnya kayak gitu. Maksudnya gue juga bukan orang yang memiliki channel YouTube dengan konten-konten yang spesifik gitu, dan gue juga nggak bisa menjanjikan konten-konten yang gimana banget, yang mungkin jalan-jalan atau haul atau beli-beli barang atau apa segala macam sih. Tapi mungkin gue akan pakai YouTube ini untuk sharing aja sih ya, pengalaman hidup, dan semoga kalian suka, semoga kalian tertarik untuk menontonnya. Kalau misalnya kalian ada saran atau kritik, kalian boleh taruh di kolom komentar di bawah. Gue pasti bacain, walaupun gue juga nggak tahu ya apakah gue akan mau baca atau nggak tahu, karena gue tuh kayak kadang pada saat gue inget tuh gue buka, tapi pada saat gue nggak inget tuh gue kayak sama sekali blank, lupa gitu loh. Nggak tahu ya kenapa, apakah karena banyak pikiran di otak gue, terlalu multitask atau gimana, gue juga nggak ngerti. Tapi gue akan berusaha untuk memperbaiki konsistensi gue di YouTube ini. Kalau dari gue paling itu aja sih. Kalian sendiri gimana kabarnya? Kasih kalau komentar di bawah ya. Nanti kita ngobrol lagi di video selanjutnya. Bye bye.